Infokom Berfikes. Sebelumnya kami perkenalan dulu. Aku Safira Dan aku Anggun. Jadi di sini kami akan podcast bersama perwakilan dari Prodi Kebidanan dan Prodi Keperawatan. Halo teman-teman semua. Gimana nih Kak kabarnya hari ini? kalau aku kabarnya alhamdulillah baik. Aku juga alhamdulillah hari ini baik ya. Nah, sebelum podcast dimulai, kakak-kakaknya boleh berkenalan dulu dari kakaknya yang cantik ini. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ervina Prabarati Soekarno dari Prodi S1 Kebidanan. Terus untuk kakak yang ganteng ini siapa? Halo teman-teman, perkenalkan aku Bagus Nur Yuda dari S1 Ilmu Keperawatan. Oke, untuk podcast kali ini kami mengambil tema gastritis yang lagi hype di kalangan mahasiswa. Benar begitu Kak? Betul sekali. Jadi menurut kakak nih, gastritis itu apa sih Kak? Menurut aku gastritis itu bisa dikenal dengan radang lambung ya Kak. Jadi untuk gastritis itu ada dua. Yang pertama itu ada gastritis akut dan gastritis kronis. Menurut kakak kan tadi gastritis itu kan radang perut. Nah, itu tanda-tandanya gimana sih? Apa pusing? Apa badannya lemas? Biasanya buat tanda penderita gastritis itu nyeri perut, panas, terus mual muntah dan gangguan pencernaan. Oh jadi gitu ya Kak, untuk tandanya itu ada mual, muntah gitu ya Kak. Di sini aku mau sedikit cerita nih Kak, boleh nggak ya kira-kira? Jadi aku tuh punya nih kayak asam lambung gitu ya Kak. Nah gejalanya tuh sama kayak pusing, muntah, mual gitu kan. Jadi menurut kakak nih gastritis tuh sama nggak sih sama kayak asam lambung gitu? Baik, untuk pertanyaannya bagus ya Kak. Untuk perbedaan dari asam lambung sama gastritis. Jadi untuk gastritis sama asam lambung itu jelas berbeda ya Kak. Karena untuk asam lambung sendiri itu naiknya asam lambung ke esofagus atau ke ulu hati. Untuk gastritis kan hanya mengalami iritasi pada bagian lapisan lambung. Jadi seperti itu Kak. Jadi menurut kakak nih lebih bahaya asam lambung apa gastritis ya? Jadi kalau ditanya lebih bahaya yang mana, itu lebih bahaya di asam lambung. Karena asam lambung kan asam lambungnya itu sudah naik ke ulu hati. Jadi para penderita asam lambung itu lebih merasakan sakit yang hebat di ulu hati itu. Seperti itu Kak. Kan kalau yang gastritis hanya iritasi pada dinding lambungnya saja, seperti itu. Nah, tadi kan kakaknya bilang gastritis kan ada dua, akut sama kronis. Kalau di kalangan mahasiswa tuh biasanya gastritis akut apa kronis sih Kak? Jadi Kak, yang lebih muncul di kalangan mahasiswa itu lebih sering yang gastritis akut. Karena gastritis akut kan muncul secara tiba-tiba dalam keadaan yang parah, seperti itu. Kalau untuk gastritis kronis itu mengacu pada peradangan jangka panjang dan bertahun-tahun. Oh jadi gitu, keren banget ya Kak untuk jawabannya. Jadi untuk gastritis sendiri tuh penyebabnya kira-kira apa aja ya Kak? Oke, penyebab gastritis itu ada banyak ya Kak. Tapi yang sering dialami di kalangan mahasiswa itu infeksi jamur dan virus, terus pola makan dan tidur tidak teratur, terapi radiasi, stres fisik, dan mengkonsumsi alkohol. Penyebab gastritis itu juga biasanya mereka kebanyakan konsumsi obat-obatan, terus iskemia juga mereka, kadang ada infeksi bakteri. Biasanya bakterinya bisa disebut dengan Helicobacter pylori, dan juga biasanya adanya reflux cairan empedu. Seperti itu ya Kak ya untuk penyebabnya. Oh, jadi untuk gastritis di kalangan mahasiswa itu biasanya untuk jadi itu gastritis akut ya Kak. Salah satu tandanya itu kayak
mual, muntah gitu ya Kak. Untuk penyebabnya sendiri kan karena stres, pola makan yang tidak sehat, terus kurangnya tidur, begadang terus gitu ya Iya. Kak. Jadi seperti itu. Biasanya kan para mahasiswa sering nih ya pada begadang, makan tidak teratur, dan sering makan makanan yang kebanyakan bumbu gitu. Seperti mahasiswa sering makan seblak tuh. Nah, terus ada makan yang geprek. Mahasiswa kan sering yang pedes-pedes seperti itu. Jadi untuk teman-teman mahasiswa, Jangan lupa jaga kesehatannya, pola makannya, pola tidur. Pokoknya jangan begadang ya teman-teman. terima kasih untuk Kak Ervina dan Kak Yuda udah mau menyempatkan waktunya datang ke podcast kali ini. Sama-sama, semoga infonya bermanfaat dan ilmunya bermanfaat ya. Baik, cukup sekian dari podcast kami. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.